Salam para pembelajar. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita, serta diberikan kebermanfaatan buat kita dan orang-orang yang kita sayangi. Saya Dwi Awe, hari ini sedikit mengupas tentang Standard Operating Procedure. Saya yakin para sahabat paham apa itu Standard Operating Procedure, yaitu satu ketentuan yang disusun dalam organisasi untuk menyeragamkan sebuah proses atau aktivitas. Nah, tujuannya apa? Agar masing-masing orang itu memiliki keseragaman di dalam menjalankan satu proses tersebut. Tidak ada lagi si A, si B, si C itu mempersepsikan dengan cara yang berbeda. Nah, kalau kita kaji bagaimana SOP itu disusun, jadi seringkali kita melibatkan pihak ketiga di dalam menyusun prosedur operasi standar. Apalagi bagi teman-teman yang ingin perusahaannya mendapatkan sertifikasi gitu ya, sertifikasi standar ISO gitu ya, standar mutu, yang notabene menjadi persyaratannya adalah setiap proses itu selalu dilakukan standarisasi atau ditentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana proses itu dijalankan. Itu yang biasanya dilakukan ya. Atau ada yang mengadopsi dari tempat sebelumnya, atau ada yang ya cari-cari di internet, nanya-nanya teman gitu ya. Kadang-kadang kita juga ketemu nih, punya SOP ini enggak? Punya SOP itu enggak? Nah ini. Padahal sebenarnya kalau kita akan adopsi itu, belum tentu akan sama dengan kebutuhan di organisasi kita. Jadi tentunya kalau kita mau melakukan satu proses penyusunan SOP, yang harus kita pahami di awal adalah kita tahu bisnis proses yang ada di organisasi. Baik itu di lingkup organisasi ataupun di lingkup departemen, gitu ya. Maka kita harus pahami dulu nih bisnis prosesnya. Nah, dari sanalah baru kita tahu alurnya mau diapain. Kalau ini habis ini mau apa, habis ini mau apa. Kalau misalnya ada sebuah pilihan, kalau iya mau kemana, kalau tidak mau kemana, itu yang akan kita pahami adalah dari sisi internal proses kita. Ya. Nah, di dalam SKKNI yang terbaru ya, 149 tahun 2020 didukung oleh KKNI-nya sendiri nomor 297 tahun 2020 bahwa unit kompetensi menyusun SOP itu sudah menjadi unit wajib bagi praktisi MSDM di jenjang 4, 5, 6, yaitu jenjang 4 adalah level supervisor, jenjang 5 adalah kepala bagian, dan jenjang 6 adalah manajer. Nah, bagi staf sendiri, menyusun SOP adalah pilihan. Artinya apa? Diberikan kelonggaran, diberikan kesempatan buat para staf untuk belajar menyusun SOP. Nah, ini merupakan unit kompetensi wajib ketika itu nanti akan kita jalani dan kita mau sertifikasi sebagai praktisi MSDM, maka menyusun SOP harus kita kuasai. Gitu. Baik, para sahabat pembelajar, oleh karenanya kita akan mengajak teman-teman ya untuk sama-sama belajar bagaimana menyusun SOP, ya, apapun level kita, karena di dalam menyusunan SOP nanti kita juga nanti akan belajar tentang proses bisnis di internal kita. Ya. Jadi saya Dwi Awe sekali lagi mengajak kepada rekan-rekan untuk bisa bersama-sama belajar tentang menyusun SOP. Salam, ayo kompeten.